Ya, selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi ini di Mesbah Syukur ya. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita menyiapkan waktu, memberi waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31 ya. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 28 mulai. Firman Tuhan berkata perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca perumpamaan pada hari ini tentang dua orang anak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak. Ada seorang, dia mempunyai anak dua. Lalu dia berkata kepada anaknya yang pertama, bilang, "Pergilah, bekerjalah di kebun anggurnya Papa." Anak itu langsung menjawab, "Iya, baik Pak." Tapi pada kenyataannya dia tidak pergi, dia tidak melakukan apa yang bapaknya minta. Sebaliknya bapaknya menyuruh anak yang kedua, dia berkata, "Pergilah bekerja di kebun anggurnya Papa." Anak itu berkata, "Aku tidak mau." Tapi kemudian anak itu menyesal, dia berpikir bahwa dia sudah salah, membantah bapaknya, tidak melakukan kehendak bapaknya, akhirnya dia pergi. Lalu Yesus bertanya kepada orang-orang di situ, "Kira-kira menurut kalian, ya, manakah di antara dua orang anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Ya, perumpamaan ini sangat keras sebenarnya bagi setiap kita. Pada akhirnya kekristenan itu yang dituntut dari Tuhan bukan soal kita ini rajin melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, bukan soal rajin ke gerejanya, bukan soal pelayanannya hebat, bukan soal kita taat bayar perpuluhan, bayar persembahan, bukan soal kita punya jabatan pendeta, gembala, STH, MTH, bukan itu. Tetapi kekristenan berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat di sini, anak yang pertama ketika dia disuruh melakukan kehendak Bapa, dia langsung jawab, "Iya, oke Pak, aku akan pergi." Tetapi ternyata dia tidak pergi. Ya, sebaliknya anak yang kedua waktu disuruh melakukan kehendak Bapa, dia bilang, "Aku tidak mau." Tapi pada akhirnya dia menyesal lalu dia pergi. Yesus menggambarkan di sini, kalau kita lihat, Yesus berkata kepada mereka, ya, anak yang kedua yang melakukan kehendak Bapa. Makanya Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah." Pada waktu itu orang-orang Farisi merasa beranggapan bahwa mereka itu sudah melakukan kehendak Allah. Tetapi ternyata ya mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka merasa sudah benar, mereka merasa sudah melakukan ini dan itu. Sebaliknya orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, perempuan sundal, ya mereka itu tadinya menolak Tuhan. Tetapi ketika mereka dijamah Tuhan, mereka merasa berdosa, kemudian mereka berbalik, akhirnya mereka mencari Tuhan. Ya, dan pada akhirnya yang Tuhan mau dari kita itu adalah bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Sehebat apapun kita beragama, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, itu kita sama dengan anak yang pertama, yang langsung berkata iya tapi kita tidak melakukan. Mungkin juga hari-hari ini ada di antara kita yang terpanggil untuk melayani. Iya, dan kita sudah berkata iya tapi kita nggak pernah melakukan. Mari kita mulai introspeksi diri, apa yang sudah kita buat bagi Tuhan hari-hari ini. Apakah kita seperti anak yang pertama atau seperti anak yang kedua? Pada akhirnya ketika Tuhan datang, dia mencari orang-orang yang melakukan kehendaknya.
Ketika hari ini Tuhan berkata kepada kita, lepaskan pengampunan misalnya, itu kehendak Bapa. Apakah kita berkata, ya Tuhan aku mau melepaskan pengampunan, tapi kita nggak pernah lepas-lepas? Atau sebaliknya tadinya kita bilang, ya saya nggak mau, tapi kemudian kita menyesal dan kita berkata, baik Tuhan. Atau dari kita hari ini yang terikat dengan dosa, kita sudah berkali-kali mendengar suara Tuhan berkata, ya lepaskan dirimu dari dosa, tapi kita nggak pernah melakukan. Maka kita seperti anak yang pertama, yang mau mendengar firman tapi nggak pernah mau lepas dari dosa. Bapak Ibu, Tuhan tuh melihat hati kita, Tuhan tuh melihat hidup kita. Mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau berkata, Bapa, kami mau melakukan kehendak-Mu. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Karena pada waktu Yesus datang kali yang kedua, Dia akan berterus terang dan berkata, ya aku akan berterus terang kepadamu, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Aku tidak mengenal engkau. Aku datang mencari orang-orang yang melakukan kehendak-Ku. Marilah masuk di dalam kerajaanku. Selama kita masih diberi waktu hidup di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau berkata seperti Yesus berkata, Bapa, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saya berdoa dan saya percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan menyertai hidup kita.